Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita memasuki surah baru, yaitu surah Ad-Dukhan. Ayat asap, Ad-Dukhan, asap. Ada juga yang menerjemahkan kabut. Nah, kita akan melihat ini Ad-Dukhan ditemukan di ayat ayat 10 ya. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Nah, situ. Jadi sistem penamaan surah itu kadang-kadang mengambil salah satu lafal dari ayat itu yang paling jarang digunakan di tempat lain atau di surat lain. Contoh yang kemarin kita kaji, Az-Za'raf, itu hanya ditemukan di surat itu. Tapi ada juga tentang tema besarnya seperti Ali Imran. Tema besarnya tentang Ali Imran. Nah, mari kita kaji ayat-ayat kita, dimulai dari Hamim. Nah, udah sering kita bahas, namanya ayat Muqatta'ah. Faedahnya juga sudah sering kita kaji, lebih kepada mengingatkan kita. Berarti ini surat Makkiyah, orang-orang Mekah pada saat itu juga kita, bahwa terlalu banyak hal yang kita tidak mengerti dan kita butuh Allah. Nah, kita baca Hamim nggak ada artinya. Padahal yang benar kita tidak mengerti artinya. Yang pasti mengerti adalah Allah. Wal kitabil mubin. Nah, ini Allah memulai dengan sumpah demi Al-Quran Al-Mubin yang senantiasa menjelaskan. Apa yang dijelaskan Al-Quran? Nah, kita mulai. Yang dijelaskan Al-Quran adalah mulai ayat 3. Seolah Allah ingin menegaskan kepada orang-orang Mekah sebagai audien bahwa yang akan dijelaskan ini bukan karangan Nabi Muhammad, ya, bukan fiksi, butuh keyakinan ini. Pertama, Nabi Muhammad the first, untuk pertama kali tahu dan masih di Mekah. Maka orang-orang Mekah Quraisy harus percaya ini dari Allah. Apa yang mau dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran
yang dibawa oleh malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu inna anzalnahu, bahwa kami turunkan Al-Quran itu, kami berarti ada peran lain selain Allah, yaitu malaikat Jibril. Inna anzalnahu, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan, waktunya adalah fi lailatin mubarakatin, di suatu malam mubarakatin yang banjir keberkah, banjir kebaikan. Kalau disebut kata barokatun, tabarokah, mubarakatun, artinya ada kebaikan yang berlimpah ruah, yang kita bawa wadah bejana untuk menampung sebesar apapun pasti tumpah, selalu tidak cukup. Betapa banyak keberkahan dalam hidup yang kalau kita hitung nggak akan mungkin sanggup menghitungnya. Itu sama dengan kalau kita bawa bejana, tidak pernah bisa menampung kebaikan Allah. Inna kunna mundirin, melalui Al-Quran itu maka kami lagi, kita ulang, inna anzalnahu, kaminya siapa aja? Kami telah menurunkan Al-Quran, Allah bersama malaikat Jibril. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami melalui Al-Quran itu adalah pihak yang terus menerus mengingatkan. Nah, itu kaminya siapa sekarang? Ya Allah bersama. Nah, Rasul yang diutus. Ada dua kami di situ ya. Kita ulang. Inna anzalnahu, sesungguhnya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril diturunkan dari Lauh Mahfuz, waktunya fi lailatin mubarakatin, pada suatu malam yang banjir keberkahan. Inna kunna, sesungguhnya kami Allah bersama rasul-rasul yang diutus. Berarti kalau Al-Quran bersama Nabi Muhammad itu mundirin, pihak yang terus menerus mengingatkan manusia. Apa arti mengingatkan itu? Yang tadinya tidak ingat dibuat ingat, yang tadinya lupa dibuat ingat. Artinya sesungguhnya tidak ada hal yang baru ya. Bisa jadi semua hal yang diingatkan Allah melalui Al-Quran itu sudah dicetak oleh Allah dalam sistem chip dalam diri kita. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di dalam Al-Quran itu. Nah, sekarang kita sudah punya detail nih. Al-Qurannya Al-Quran yang mana nih? Al-Quran yang Al-Mubin apa Al-Quran yang Al-Munzir? Yaitu Al-Quran yang Al-Munzir, yang mengingatkan. Fiha, di dalam Al-Quran itu yufraku, diuraikan, dideskripsikan, kullu amrin hakim, segala perkara yang
penuh pertanggungjawaban keilmuan. Hakim itu berbagai tindakan, polisi, kebijakan yang ada ilmunya. Maka orang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya itu pasti kecil madorotnya. Orang itu selanjutnya disebut bijak, wise, bijaksana. Orang mendapatkan hakim itu bijaksana. Padahal hakim itu kesesuaian antara amal dengan ilmu. Malah paling gampang hakim adalah amal ilmunya, paling gampang. Tindakan Allah itu tidak tindakan serampangan, pasti ada ilmu Allah. Maka tindakan Allah tidak ada sedikit pun membuat madorot. Nah, ada madorot banjir, ya gampang diterka. Sungai-sungai pohonnya itu sudah hilang. Jadi nggak bisa nyalahkan tindakan Allah karena hujan itu tindakan Allah. Allah itu hakim. Nah, kita pun kalau kita itu bisa mempertanggungjawabkan, ada basis ilmunya, maka kita disebut bertindak secara hikmah, ada ilmu. Amran min indina, segala perkara dari sisi kami, kata Allah. Inna kunna mursilin, maka untuk semua hal itu Allah memiliki utusan-utusan. Jangan khawatir, semua hal ada petugasnya. Daun jatuh sekalipun ada petugasnya. Sayang kita tidak bisa melihat malaikat bekerja untuk itu semua. Yang paling istimewa begini dan paling dramatis. Kenapa istimewa? Jarang kita ngamati daun jatuh, tapi mengamati orang sekarang kan sering. Karena dia istimewa, mungkin ayah kita, ibu kita, istri anak kita tungguin sekarang. Sampai sejauh itu kita nggak lihat malaikatnya. Ya, padahal semua hal yang terimprovisasi dari calon mayit adalah bagian dari efek kinerja malaikat. Melototnya calon ahli mayit, kejamnya calon ahli mayit, dia bukan semua maunya, adalah respon dari kehadiran mayit. Sampai si calon mayit tersenyum pun itu bagian dari respon kehadiran malaikat. Dekat banget jarak. Kita ada di samping kepala calon ahli mayit, malaikat lebih penuh lagi ada di situ. Kita nggak bisa lihat sayang. Itu sayang. Apalagi kita mau lihat malaikat yang bekerja untuk ngurusi daun. Ada pohon apa di putri malu, kalau disenggol tidur. Itu semua ada utusannya. Begitu banyak kebaikan Allah, maka itu semua adalah rahmatan min rabbika, menjadi bukti Allah itu Rabbun, mengurusi kita. Allah mengurusi kita. Kita beli mobil digeretakin di pinggir jalan karena punya garasi. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Nah, kebaikan Allah dalam mengurusi kita itu adalah rahmatan. Maka wa rahmati wasi'at kulla syai'. Innahu huwas sami'ul 'alim. Maka ketahuilah oleh kita, Allah itu as-sami', maha mendengar. Allah juga al-alim, maha melihat. Karena Allah maha mendengar dan Allah maha melihat, jangan pernah punya keraguan dalam hal tanggung jawab Allah mengurusi kita. Kita boleh ragu pada pembantu kita yang tuli, bukan orang bukan. Maka cemas terus kita,
Coba diingatkan lagi. Biasanya orang kerungu, padahal di luar hujan deras, ya, pemean belum diambil, pemean di jemuran. Ya karena pembantu kita itu punya persoalan pendengaran, akhirnya harus diingatkan. Tapi Allah Maha mendengar. Kita juga boleh ragu kalau pembantu kita punya masalah penglihatan. Coba dicek lagi tuh rupanya udah benar belum. Khawatir masih ada gesek-gesek. Tapi Allah Maha melihat. Jadi jangan timbul keraguan bahwa Allah itu bertanggung jawab memelihara kita semua. Rabbis samawati wal ardi. Allah adalah yang memelihara langit-langit wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi, termasuk kita. Cara berpikirnya langit aja diurus, mampu dan tidak ada kesalahan, apalagi cuma kita yang kecil-kecil. Kita ini hanya bagian di antara langit dan bumi, cuma bagian doang. In kuntum muqinin. Nah ini persoalannya ini. In kuntum muqinin. Itu pun kalau kalian yakin. Kemarin beberapa kajian sebelumnya saya lupa, kayaknya di awal-awal surat Az-Zukhruf ada kata-kata tawakal. Pernah kita kaji, saya hanya sekedar membantu mencarikan cara pandang lain apa sih tawakal. Waktu itu kita carikan kata pengganti menjadi percaya habis, ya. Iman dan tawakal ini kan selalu kawin nih. Ada orang beriman percaya tapi belum percaya habis, berarti belum tawakal. Kadang-kadang istri kita itu percaya tapi belum percaya habis, ya kan? Belum percaya habis. Itulah manfaat timbulnya syakun. Manfaat timbulnya syakun. Kalau hal itu bisa baca Quran enggak ya? Maka terbelah dua, ada yang percaya, ada yang tidak. Itu namanya ragu, syakun. Jadi dalam setiap syakun selalu ada keyakinan, entah berapa skalanya. Semakin skala skala percayanya itu banyak, semakin berkurang syakunnya. Berarti syak itu pasti lawannya iman. Tapi pernahkah terpikirkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, pada iman ada syakun, pada syakun ada iman, selalu begitu. Maka iman memiliki karakternya al-imanu yazidu wa yanqusu. Itu iman. Di iman itu ada selalu syakun, tapi di syakun juga selalu ada iman. Tinggal kita lihat aja. Kalau lebih banyak syakunnya, berarti imannya rendah. Lebih banyak imannya, syakunnya rendah. Maka pada setiap peristiwa iman butuh dua hal sekaligus. Yang pertama namanya tawakal, yang kedua namanya yakin. Itu kalau pakai teori ini ya. Tapi ada juga yang menganggap yakin itu imanu, imanu. Sehingga kata-kata mukinin, in kuntum mukinin, ini bisa dianggap
In kuntum mu'minin, bisa. Tapi bisa dianggap maksud lain. Kalian gak cukup beriman, kalian butuh yakin. Ya, itu kalau mau diartikan. Yang pasti orang memang tidak cukup dengan beriman, tapi butuh percaya habis. Itu namanya tawakal. Andai kata pakai teori, yakin dan iman adalah hal yang berbeda, sama tapi berbeda, maka kita katakan tidak cukup percaya, butuh yakin dan percaya habis. Namanya tawakal. Apa yang harus diyakini? La ilaha illallah. Ini persoalan sulit, bukan bagi orang Mekah Quraisy saja, dan generasi-generasi berikutnya sampai kita. Ini sulit meyakinkan bahwa la ilaha illallah. Ilah itu artinya sesembahan. La ilaha, tidak ada yang kita yakini dapat disembah. Nah, itu kan meyakinkan. Illallah, kecuali Allah. Itu patokan. Maka setiap saat kita berjuang meyakini itu. Kadang turun yakinnya, akhirnya kalah suami terhadap istrinya. Istrinya berubah menjadi ilah. Kita Al-Quran menyebutnya togut, ya kan? Jadi nggak gampang meyakini la ilaha illallah. Tapi kalau memahami la ilaha illallah, ada yang nyampe. Tapi meyakini nggak gampang. Maka kita orang yang tidak hakim, tahu ilmu tapi tidak bisa mengamalkan, juga tidak hakim karena banyak amal kita tidak menggunakan ilmu yang kompatibel. Kalau kita sudah percaya la ilaha illallah, itu pasti kita meyakini bahwa Allah itu adalah yang berkuasa atas hidup kita, maka Allah berkuasa atas mati kita. Ini harus paket lengkap. Kebanyakan kita percaya bahwa hidup kita dari Allah, tapi mati urusan lain. Ya, ini setengah. Mati urusan lain. Maka kita naudzubillah min dzalik nggak boleh ngomong, mati ketabrak. Mati mah semua dari Allah. Mati ketabrak. Allah kodamnya melalui ketabrak. Oh, itu mah hanya bahasa, Ustaz. Bukan, itu konstruksi berpikir. Taunya dari mana? Coba silahkan rahim aja. Mungkin mati seolah-olah Allah bisa disiasati untuk menunda keputusan mati. Nggak bisa. Kudu mati, biar Allah kudu mati. Rabbukum, ketahuilah Allah itu adalah yang memelihara kalian. Hai orang Mekah Quraisy, juga kita. Tapi tidak berbeda juga. Sejak dahulu, sebelum ada segala sesuatu, Allah adalah Rabbun. Maka wa Rabbu abaikumul awwalin. Allah adalah, ayo bagi yang mengerti bahasa Arab, wa rabbu abaikumul awwalin. Al-awwalin, naat maksudnya mana? Abaikumul awwalin, naat maksudnya mana? Yaitu abaiku, berarti bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian, al-awwalin sing jaman bengen.
Nah ini yang mau kita terangkan yang di papan tulis ya. Bal sayang hum mereka ini ke siapa nih? Ayo cermati perubahan domirnya. Kan ini mah audionya orang Mekah Quraisy, semua pakai kum, kamu. Tiba-tiba balhum, ya semua musyrikin lagi ceritakan. Ayo, siapa ini? Nah, saya ngomong bengen. Balhum kan tanya gini, ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Rabbukum, Allah itu Tuhan kalian orang Mekah, dan Tuhan wong bengen. Bal saya wong bengen kuat. Ya. Dari menasihati orang-orang Mekah Quraisy. Bal, nah sampai sini itu sama dengan teori kita. Bocah aja niru wong tua niru. Masalah keperubahan itu masuk gibah nggak itu? Enggak ya. Maka diceritakan lah jeleknya orang tua kita dulu. Cukup orang tua kamu siapa sih? Nah, ini kan sama. Itu masuk gibah nggak itu bener? Beda dengan seorang suami menceritakan tentang istrinya kepada perempuan lain supaya empati. Rapi gitu memang kayak menangis ya jadi rapi gitu. Beda lagi itu modus semua dia pajama udah hafal. Saya belajar dari Jamal. Jadi latang itu disinarkan ya, pengen diburu nyanyi ya. Iya. Itu biasanya lelaki-lelaki yang gak punya uang, modusnya begitu. Bal sayang akan tetapi mereka orang-orang sebelum kamu dalam mempraktekkan la ilaha illa huwa itu fi syakin. Mereka percaya kalau ditanya itu zaman umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Yunus, semua sama jawabannya. Seperti pada waktu janin usia 4 bulan Qamariyah, siapa Tuhanmu? Allah. Ya. Sayang fi syakin, ada keraguannya. Itu maksudnya gitu. Selalu ada keraguan. Kadang keraguannya lebar, imannya mengecil. Naudzubillah min dzalik, pada titik yang paling ekstrim iman hilang. Ya. Maka bukan syakun lagi, namanya inkarun. Ya, itu bukan syak. Bal sayang hum fi syakin, mereka tidak dapat mengurangi nilai syak, dominan banget. Ya laibun, apa artinya? Ini kita bicara orang yang balik, mukallaf, yang dituntut pertanggungjawaban hukum, tapi masih main-main. Artinya apa itu? Melakukan kegiatan yang tidak ada gunanya. Wong musdahuk main layangan, itu disebut laibun. Mestinya mah tahu arti waktu, mendingan balik, bukan anaknya gede, rabine lagi senang, iki ketumpulan ngajar layangan. Barang ngomong anaknya kurang. Berarti bukan ngajar layangan, ngajar anak main layangan.
Kelipe ya, mau pengen diikuti ngajar layangan ya? Iya layangan seolah-olah murid itu ya. Mana ngomongnya? Iya kan bukan main layangan, ngajar layangan. Main manuk. Itu namanya lahibun, tidak ada gunanya. Allah menyebut permainan syakun itu tidak ada gunanya. Meragukan Allah itu yuhyi, Allah itu yuhyi, tidak ada gunanya. Kita harus mendoktrin diri kita, Allah itu yuhyi, Allah itu yuhyi, tapi susah. Selalu ada syakun, selalu ada syakun. Padahal dia labun, tidak ada gunanya. Bermain-main di pikiran kita tentang Allah itu yuhyi enggak, apa tandanya kita gegeringan baik, miskin baik, madorot baik, nggak ada gunanya karena Allah itu yuhyi dan Allah yuhyi itu Rabbun. Tidak mungkin Allah tidak bertanggung jawab, tidak mungkin. Semua diatur, dipelihara oleh Allah. Kita harus yakin, kita harus iman dan percaya habis. Keraguan apapun tidak ada gunanya. Itu namanya yal abu. Fartakim. Nantikanlah yauma tati, hari di mana bakal datang as-sama'u, langit dalam keadaan penuh asap mubin yang tidak perlu diperdebatkan lagi, nyata itu asap kabut. Kapan ini? Kapan langit penuh asap, penuh kabut? Ini bicara orang Mekah Quraisy loh. Nggak mungkin kita jaga, mungkin Ustaz pas kiamat. Nah orang kamu dalam asap. Ya, maka ada dua teori di sini. Saya lupa teori salah satunya itu, tapi saya ingat salah satunya, yaitu di Perang Badar. Itu sudah diprediksi, sudah dibuat plannya oleh Allah di ayat ini, belum terjadi. Mengko akan penuh langit itu oleh asap. Dohon itu sesuatu yang menyebabkan mata kita tidak bisa mengobjek karena terhalang, maka disebut smog, asap. Yaitu Perang Badar. Kaki-kaki kuda dan kaki manusia menyebabkan debu-debu dari gunung tanah yang kemarau pada saat itu mengubur udara, pekat gitu. Karena ribuan kaki kuda, kaki onta, kaki manusia. Ada kaki kucing nggak waktu itu? Penuh. Dan itu Perang Badar. Sejak awal di setting Perang Badar itu azab untuk orang-orang yang syakunnya kelebaran, kegedean. Ada Abu Jahal di situ, ada Bilal. Ingat, ini kita bicara soal mereka bukan tidak punya iman. Mereka membiarkan syakunnya itu gede. Ya. Makanya mereka disebut pendusta Allah. Sudah percaya tapi ngebohong, mendusta. Teori kedua, saya jadi ingat teori kedua. Tadi lupa, sekarang ingat. Alhamdulillah. Yaitu adalah isyarat dari Allah bakal ada kemarau panjang yang menyebabkan bumi retak sama nih.
kuda-kuda berlari sedikit saja itu sudah penuh kayak film cowboy. Tapi saya lebih cenderung yang teori pertama, yaitu tentang perang Badar. Maka Allah ingin membesarkan hati Muhammad. Nabi Muhammad, jangan kecil hati. Mereka sebetulnya punya iman, tapi mereka membiarkan syakun memperbesar dirinya, merajalela. Sudahlah, jangan ambil pusing. Fartaqi, kamu nanti akan dapat momentum terbaiknya. Kapan? Yauma tatis sama bidahoni mubin. Kamu nanti akan mendapatkan pembalasannya untuk mereka di hari di mana langit penuh asap karena efek dari debu-debu tanah yang terinjak kaki kuda maupun kaki prajurit. Yakshan nas hada adabun alim, memenuhi orang, menyebabkan siapapun kesulitan untuk mengindra objek apapun. Tapi orang mukmin tahu mana Abu Jahal, orang mukmin tahu mana Abu Lahab, orang mukmin tahu mana, karena Allah memberitahu tuh musuh kamu. Tapi lawan-lawannya orang-orang kafir 300 lawan berapa itu perang Badar? 1000 gagal melihat kalau penuh pekat gitu. Yakshanas, manusia-manusia terkepung oleh efek dari debu itu, kabut itu. Hada adabun alim. Hai Muhammad, ini padahal sudah terjadi belum? Belum. Ini adalah azab yang pedih, belum terjadi. Kok bisa disebut ada? Karena yang diajak ngomong bukan para wali, yang diajak ngomong Nabi Muhammad yang full imannya, tidak ada syakun. Ya. Nabi Muhammad ko mengko yaumata iku atau ikike azab yang belum terjadi buat orang-orang yang imannya tidak ada syakun. Itu apapun yang dibilang Allah nanti itu sekarang, apapun yang dibilang Allah itu ini ya. Yang jauh dibilang dekat, yang nanti dibilang sudah terjadi. Itu hebatnya imannya. Hebatlah kalau kita itu memahami bahwa syakun itu penyakit. Dia bisa memproduksi diri, memperbanyak diri, memperlebar. Permanen enggak? Kita kan fitrah. Dia kan penyakit barang asing, pendatang baru. Fitrah kita kan iman suci. Dia bisa kita bunuh. Tidak ada, kalau lemak ada lemak baik, tidak ada syakun baik. Dia barang asing dia. Mungkin imun kitanya rendah sehingga merasa nyaman punya syakun. Kalau imun kita itu baik, pasti kita batuk, wahim, menunjukkan kita berontak. Imun kita kan pada si syakun. Berarti sebetulnya orang kena penyakit syakun itu dasar imannya lagi lemah, tidak punya imunitas. Contoh pegel misalkan, itu timbul syakun. Pegel ngederer rabi makanya tiba timbul syakun. Setelah ini pertanyaan-pertanyaan yang klasik begini, Allah salah kawan begini makanya baik syakun. Syakun kan jangan mati dulu, nanti memperlebar waktu di neraka. Dan kita ini sering bertanya, ya Allah, haruskah saya begini? Sedang sholat, ya Allah, berbakti pada orang tua, itu dia syakun. Jadi jangan lupa ahli ibadah juga punya penyakit, berpotensi punya penyakit syakun. Rabbana ya
kami. Ini diilustrasikan oleh Allah. Mau tahu orang yang kita sebut kafir, yang oleh ibunya disebut musyrik, itu saya masih ingat ibunya ngomong apa. Itu tetap ujung-ujungnya robbana. Jadi orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun, pada saat kepepet robbana juga. Kita lihat. Ini bocoran dari Allah, ilustrasi pada saat andai kata dukhan itu terjadi, perang Badar terjadi. Dalam keadaan putus asa, karena banyak prajurit terbunuh, kemenangan umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad sudah tampak di depan mata. Maka mereka, Rabbana ya Tuhan kami, ikshif anna al-'adzab, tolong sudahi azab ini. Pengen menang gak ya dalam perang? Bukan. Tolong sudah cukup. Kami ngaku kalah, tapi kami gak perlu terbunuh. Kalian lain sudah mati. Bahkan yang tragedi, Abu Jahal dibunuh, anak lagi jerawatan. Abu Jahal ya? Oh, itu dalam konteks sosial pada saat itu udah penghinaan, dan itu azab yang luar biasa. Ekshif, singkat, akhir annal azab ini dari kami. Inna mu'minun. Lihat tuh, inna mu'minun. Baru cekenya perang lawan Rasulullah, membawa panji-panji tauhid. Akhirnya mereka bilang inna mu'minun, sesungguhnya kami juga kelompok orang-orang yang percaya. Berbohongkan mereka? Tidak. Dalam keadaan terjepit, orang betul-betul nggak punya ragu pada Allah. Ya. Jangan menyepelekan doa orang kafir sekalipun. Percaya tidak, mereka sedang tidak ragu pada Allah. Maka jangan kaget, orang kafir juga dikabulkan tolaknya, permintaannya, tapi nggak banyak, sedikit. Karena banyak orang yang enggak lagi full, cuma nggak layak gede-gede dikasih. Ini menarik nih ya. Kita lihat dulu. Anna lahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Sesungguhnya mereka itu telah menyanyiakan hal yang pernah terjadi. Anna lahum, padahal mereka diberi adzikra, yang sudah mengingatkan agar jangan keimanan itu dihantui syakun. Maka waqad ja'ahum, untuk kepentingan itu diutuslah kepada mereka rasulun mubin, Nabi Muhammad diantaranya yang menjelaskan bahayanya syakun. Sematawallahu, sayang mereka malah dengan angkuh, sombong. Nah, kata kuncinya sombong nih. Tawallau, kata kuncinya sombong, karena nanti merefer kepada peristiwa Fir'aun nanti di ayat berikutnya. Kata kuncinya tawallau. Tsumma tawallau anhu, sayang mereka sombong, tidak mau diingatkan oleh Nabi Muhammad. Wa qalu, malah mereka ngomong, berkomentar, merespon pada penjelasan dan peringatan. Ada mubin, ada mundirin ya tadi ya. Ada mundir, ada mubin, ada mundir. Malah direspon begini oleh mereka. Nabi Muhammad itu mu'allamun majnun, salah asuh, salah ajar. Jadi salah guru. Nabi Muhammad itu dituduh salah guru, salah belajar, atau alumni. Ma'alam itu alumni, lulusan. Majnun ya irasional, tidak masuk kakak.
Kayak salah belajar itu Nabi Muhammad ini. Udah melunjak sebenarnya. Siapa dipelajari Nabi Muhammad itu? Karena nganggap alirannya aliran sesat. Intoleransi. Toleran itu berarti kudu seragam. Seragam menurut siapa? Menurut penguasa. Emang penguasanya punya madhab? Salah. Inna kasyiful adabi qalilan. Nah itu yang saya maksudkan. Kafir sekalipun masih pada saat terjepit kepepet darurat, udah gak ada jalan, ingat Allah dan itu full iman, syakun hilang. Wah nggak kemana jalan keluar, tinggal Allah. Ya, maka kata Allah inna kasyifu. Oke, itu doa-doa para pendosa itu yang kurang ajar, karena kepepet di perang Badar, inna kasyifu, maka disingkat azabnya, tapi qalilan, setitik doang. Jangan coba-coba bilang begini, ya Allah, kepada yang ICU, ada 2 orang di ICU, penyakit yang sama, setara hari sama, yang satu ahli badan, satu Kristen. Saya mau Kristen lulus ICU, pindah bangsa perawatan. Sing ahli badan masih beda. Jadi itu Allah primen di sana, ini paketnya. Itu qalilan, cuma sedikit. Qalilan cuma sedikit. Lalu yang banyak apa? Itulah problemnya. Kita nggak pernah paham. Bahkan kenikmatan yang kita peroleh sekarang ini, ada yang menceritakan 0,01. Berarti 99,09 itu belum kita terima dari akhirat. Belum kita terima dari akhirat, rugi aja kita nggak jemput jatah kita di akhirat. Wong 99,09 yang kita nikmati sekarang sekaya apapun 0,1. Maka kata Allah, hei wong kafir jen waras, kata Allah inna kasyiful adab qalilan, sedikit doa aja pakai sirma bakal akeh. Namun konversi bakal jadi yakin itu kan susah. Kapan aja Allah syakur, lah bosen bakal aja syakur. Itu kalau orang yakin mah, kamu mah banyak, alhamdulillah. Saya mempersiapkan habis kalau itu banyak. Jangan saya mengenanya kapan, bahkan nanya dia. Innakum aidun, sesungguhnya kalian adalah yang terperangkap pada orang yang sebagai orang yang apa? Melawan. Tuh, divonis Allah melawan, tapi dikasih ijab, dipenuhi doanya. Jadi jangan punya salah sangka. Orang kafir maaf, orang kafir mendoa kepada Allah diijabah, tolaknya dipenuhi, tapi qalilan. Nah kalau Allah menyatakan qalilan, berarti Allah menyatakan kasiran pada siapa? Nah ini sulit. Saya ulangi, pada saat kepepet orang kafir sekalipun fullnya iman, pada saat sesaja memohon pada Allah dipenuhi oleh Allah, tapi qalilan, karena Allah hanya memenuhi banyak kepada orang yang beriman pada saat normal, bukan pada saat kepepet. Walaupun syakurnya ada. Jadi tidak mengagetkan orang kepepet beriman full. Tetapi yang istimewa adalah tidak ada angin, tidak ada badai, kita tetap stabil beriman. Walaupun mungkin ada syakun,
itulah kasirun yang akan mendapatkan limpahan rahmat yang banyak dari Allah. Itu maksudnya ya. Jadi bukan syakun yang dia kepepetnya di situ. Nah, kalau para rohani akhirnya serius sholat tahajud karena banyak masalah, nilainya rendah. Mulai kepepet, tapi tidak ada masalah tahajud, tidak ada masalah sedekah. Berarti dia syakunnya rendah nggak? Syakunnya rendah. Ini yang dimaksud ya. Mana itu? Kayaknya saya loncat ya salah. Yauma nabtishul bab syatal kubro inna muntaqimun, yaitu pada hari apa nabtishu itu? Yaitu pada hari kami terpakan apa? Bentur. Habis itu apa artinya? Antam, Menghantam. lagi bentur kan sama. Iya, membenturkan. Iya, saya napal ini mau nonjok nanti sih. Yaitu pada hari kami benturkan kepada mereka dengan benturan yang keras. Kami hantamkan kepada mereka dengan hantaman yang keras. Inna muntaqimun, maka kami pada posisi sedang menghukum dan mengazab mereka. Nah, kita masuk ke paragraf baru. Timbulnya syakun, agar timbul syakun. Seberapa kuat syakun itu akan diketahui kalau kita ikut ulangan, ikut ujian. Maka Allah menguji itu. Para kali diuji. Sholat baik tapi mesakat baik lagi diuji. Jadi para kali kayak laku faedah beruan syakunnya gede. Nah, Sering ragu rakaat pun sakun. nah itu mah beda. Itu namanya uang lagi tidak khusyuk. Ya, beda itu. Nah, ini syakun sebagai antitesa dari iman. Nah, maka diuji, berterima kasihlah ketika diuji Allah, karena kita jadi tahu posisi diri, seberapa syakunnya kita itu. Nanti sertifikat kelulusannya tentang berapa nilai terpapar keimanan dengan syakun. Itu kan urusannya di situ. Nah, peristiwa menguji itu disebut fitnatun. Nah, sayang jadi bahasa Indonesia menjadi ngomong sila kedasar. Padahal fitnah itu adalah kegiatan membakar material emas agar dihasilkan emas murni. Dibakar lagi supaya kotoran-kotorannya terbuang, yang tersisa adalah emas murni. Bayangkan Allah membakar iman kita, dibakar lagi sehingga syakunnya hilang, yang tersisa iman kita. Proses membakar lagi dengan berbagai cara. Saking sayangnya Allah. Ya. Karena kalau Allah tidak sayang, maka dibiarkan emas itu masih dalam bentuk material aslinya. Ya. Sehingga orang kata ini emas itu masih ada kotoran, nggak dibakar. Kebaikan Allah memberi musibah pada kita. Itu kebaikan Allah. Berarti seperti pada surah Bihima, kamu jangan ikut ulangannya. Kenapa? Belum beres PP. Hanya orang-orang yang selesai problem dan memenuhi syarat untuk bisa ikut ujian. Tapi panitianya Allah yang nyeleksi. Kamu gak usah diuji. Kenapa Allah? Gak pantas diuji. Ya. Betapa istimewanya kita diuji oleh Allah karena kita lolos setidaknya tahap 1, yaitu peserta ujian. Dan selanjutnya kita tahu repotnya, hasilnya.
seberapa terpaparnya syakun. Maka kata Allah, walaqad fatanna, maka sungguh-sungguh kami melibatkan banyak malaikat, juga banyak orang, istrinya diperintahkan oleh Allah, tekan suami kamu. Fatanna, dibakar lagi supaya kelihatan keimanan suami kamu. Dilibatkan istrinya. Siapa mereka itu? Nah, ini kasus kaumnya Fir'aun. Mari kita lihat ilustrasinya. Kaum Fir'aun, yaitu kaum Fir'aun. Wajahum, dimulai dengan Allah mendatangkan kepada mereka Rasulun Karim, yaitu Nabi Musa. Karim. Apa yang bisa dipahami? Ya, mulia, apa yang bisa dipahami? Dengan latar sosiolog. Kita bicara Nabi Musa sekarang. Latar sosiologis dan latar antropologis pada saat itu. Tapi Allah dengan, kalau saya anggap luar biasa, ini Al-Qur'annya diberi titel Karim, mesejnya Karim. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, mirip kita dijajah Belanda. Itulah kaum Bani Israel di zaman penguasaan Fir'aun. Maka pimpinan tertinggi di daerah itu mempraktekkan pilih kasih, itu disebut apa itu? Diskriminasi. Bani Israel adalah kelompok yang sebetulnya dijajah oleh Fir'aun. Seburuk itu yang dilakukan Fir'aun sehingga kelompok Bani Israel ini yang hidup bersama masyarakat lain di Egypt, di Mesir, di bawah pimpinan Fir'aun, itu dibatasi wilayahnya, dibatasi koloninya. Bayangkan, dibatasi teritorialnya, dibatasi populasinya. Sulit bagi Bani Israel bisa escape, melarikan diri, karena banyak pos pemantauan, pos pengintaian, banyak checkpoint di situ. Dan mereka digaris oleh sungai yang lebar, Pak. Kalau kita menghindari pos pemantauan, kecebur kali kanjut mati. Lamun hormati kintir ketemu di keraton, di istana. Sebagaimana ibunya Nabi Musa, maka diperintahkan oleh Allah, kanjutkan saja, kanjutkan baik. Ketemunya juga di keraton juga. Sehingga sulit. Lari, lolos sekalipun, ketemu lagi laut. Namanya Laut Merah. Bayangkan, tidak ada tempat untuk bisa keluar dari penjajahan Fir'aun. Kata Allah, Nabi Musa Karim. Tapi kata Fir'aun, apa yang bisa dipandang dari Musa? Memang Karim menurut Allah, tapi nggak punya gelang, nggak punya emas, nggak punya status sosial. Itu problem. Nah, ini yang menarik kata Karim. Ketika Allah menyebut para ahli Karim, maka jangan dilihat punya mobil, itu salah. Nah, Fir'aun salah menilai Musa, itu yang menjadi masalah. Jadi kesalahan awal di situ, maka Fir'aun disebut tawallau, sombong. An addu ilayya ibadallah. Oh, luar biasa Nabi Musa ini. Dakwah Nabi Musa hanya satu, untuk menghadapi Fir'aun, yaitu menghentikan penjajahan Fir'aun terhadap Bani Israel. Maka negosiasi Nabi Musa, an addu, tolong serahkan ilayya padaku ibadallah, itu budak-budak yang dijajah. Mereka adalah ibadallah, hamba-hamba Allah. Inni lakum rasulun mubin, ketahui amin,
ketahuilah bahwa saya adalah utusan Allah dan kalian harus percaya bahwa saya utusan Allah. Ini kalau kita paham saja menarik nah, kisah Nabi Musa. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Jangan kalian sombong. Nah, ini yang saya maksud. Jangan kalian sombong. Ada perintah jangan musyrik? Ya. Jangan kalian sombong. Berarti terjemahnya kemana ini? Ayo siapa yang ingat? Jangan tidak percaya la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Itu maksudnya. Nah, Fir'aun menganggap kita urip, kita mati, saya menentukan karena rakyat saya suatu hari kan dipamerkan. Musa ini mati apa hidup? Kalau Allah katakan hidup itu dipenggal mati aja. Nah, siapa yang menentukan mati dan hidup orang? Saya, kata Fir'aun. Maka saya adalah Tuhan. Nah, itu disebut sombong. Ini atikum bisultanin mubin. Maka ini yang menarik. Maka Nabi Musa didatangkan kepada Fir'aun dengan membawa sultan. Apa sultan itu? Bisa authority, bisa power, apapun kekuatan yang bisa membuat orang tunduk. Maka penjelasan yang membuat orang lain berhenti ragu pada kita disebut sultan. Argumentasi, mukjizat, bukti, kwitansi, sertifikat yang membuat orang lain berhenti menggugat disebut sultan. Nah, maka kepada Nabi Musa, karena yang dihadapi adalah orang yang angkuh mempermainkan kekuasaan, abuse of power itu, maka segala hal yang dikirimkan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi Musa itu bersifat sultan, yaitu alat untuk memaksa Fir'aun dan malah pembesar-pembesarnya tunduk, tidak punya pilihan lain. Maka perjalanan-perjalanan berikutnya yang kita sebut mukjizat adalah cara-cara Allah menundukkan kesombongan. Sudah ada pelajarannya. Sombong pada Allah itu berakhir seketika. Udah ada pelajarannya, masa mau diulang? Gitu, ya. Apa pelajarannya? Mari kita lihat. Wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum antarjumu. Tapi di antarjumuni, tapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri Nabi Musa dibayang-bayangi kecemasan. Satu sisi Nabi Musa itu adalah masuk DPO, daftar pencarian orang, diduga kriminal karena pernah membunuh di sebelumnya, ingat kan? Kemudian melarikan diri. Begitulah petualangan kita baca di surat Al-Qasas. Maka satu paket hukuman apapun caranya itu sudah disiapkan, namanya tarjumuni, dirajam, yaitu dengan cara dipendam setinggi bahu di dalam tanah, ya kayak bebek kejaban lah. Dalam nggak disembelih kan dipendam dipit, endah, mulai rontok dan juga lunak tulangnya. Kemudian unsur hara, unsur karena itu dengan cara yang sifatnya alami, biologi, itu menyerap bau-bau amis dari si bebek. Dia mau kejaban. Dibolehkan. Nah, ya kailah cara liane Pak, nyiksa. Walaupun airnya ditimpuk, setelah dipendam kepalanya ditimpuki dan merajam. Tapi kan nggak ditimpuk ya setengah rajam kan airnya bebek. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain, bukan merajam dengan cara seperti itu. Nabi Musa itu memang
disiapkan paket untuk di karakter asasi, dibunuh karakternya dengan cara dilempari tuduhan-tuduhan palsu. Itu sama juga dengan meraja, ya. Itu versi lain. Wis intinya mah kriminalisasi lah, dibayang-bayangi kriminalisasi. Kata Allah, "Orodi," kata Nabi Musa, "Orodi, wa inni a'udzu," karena aku berlindung bi Rabbi, dengan Tuhan yang tiada henti memeliharaku, wa rabbikum, padahal juga memelihara kalian, antar jumuni, dari percobaan pembunuhan melalui rajam ataupun pembunuhan karakter. Wa illam tu'minu li fa'taziluni, kalau kamu tidak percaya soal kedudukan saya sebagai rasul, soal kedudukan saya dengan membawa sultan, soal tugas saya untuk membebaskan Bani Israel, maka fa'taziluni, yo buktikan. Maka dimulailah fada'a Allah, Nabi Musa memanggil Rabbahu Allah, anna haula'i qaum mujrimun. Lapor ya Allah. Setelah dilakukan sejumlah wawancara, negosiasi, pendekatan, mereka memang mujrimun. Pakai isim fa'il, berarti singer awan bengi nyanyi baik. Mujrimun, tidak ada peluang bertobat, tidak ada peluang, padahal masih itu. Wah, fatal aja. Untung kita nggak punya WA dari Allah, ya, fatal. Belum mati udah divonis mal bakal bertobat, namanya mujrimun. Fa asri, maka Allah memulai. Nah ini ceritanya. Fa'asri lamun mekonon Musa, hari memang keyakinan sira mekonon bahwa mereka ini tidak mungkin bertobat dan menyadari menerima peringatanku. Fa'asri, pilih waktu malam untuk membawa kabur itu si Bani Israel. Fa'asri, Isra, Mi'raj, fa'asri, malam-malam perginya ke asr. Biar ibadi itu budak-budak itu berarti Bani Israel. Lailan, kok diulang lagi lailan ya? Oh iya benar. Ini nih, Isra sendiri artinya keluar malam, ditambahi lailan. Bung, ini beneran nih. Aja sore-sore, aja isyam bukan masih banyak tentara dan pengawas berkeliaran. Pilih waktu yang paling larut malam, maka diulang lailan. Innakum muttaba'un, karena kalian pasti akan diikuti, yaitu dalam bentuk konvoy. Wa berukil bahro rohwan, lamurusnya ke laut, maka getrok, nah apa ya? Biarkanlah apa ya alat itu sebutnya tongkat ya. Biarkanlah laut itu diselesaikan dengan tongkat. Itu ada kisah di situ. Betul aja ternyata bocor. Maka dilakukan pengejaran oleh Fir'aun dengan prajurit-prajuritnya. Seberapa banyak? Ini teorinya berbeda-beda. Begini cara berpikirnya. Semua ditenggelamkan oleh Allah, kecuali anak kecil perempuan. Berarti sekali prajurit digawe itu. Emang akhirnya itu prajurit itu. Ya kan Firaun ini pemimpin. Melakukan pengejaran pada Nabi Musa yang sedang membawa konvoi Bani Israel untuk kabur
dari penjajahan Firaun. Terlihat begitu banyak prajurit sehingga gampang dikenal. Masyarakat terasa takut muncul, sementara di hadapannya laut. Rasa cemas muncul. Inilah perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Don't worry, jangan khawatir, jangan takut. Innallaha." Ayo, siapa yang ingat? Nabi Musa, ma'iyya. Aja khawatir, Allah bakalan kita, saya. Pada waktu Nabi Muhammad terkepung di Gua Hira, Abu Bakar panik. Don't worry, kata Nabi Muhammad, innallaha ma'ana. Itu perbedaan. Ini kan waktu saya Al-Kahfi ya. Perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kok bisa ya seegois itu Nabi Musa? Itulah yang dihadapi Bani Israel, yaitu orang dengan karakter egoisme yang tinggi. Maka Nabi Musa juga membahasakan berdasarkan aspek-aspek antropologi masyarakat pada saat itu, untuk bisa meyakinkan orang sombong dengan cara sombong. Kenapa Allah jadi rebet sih? Kudu nganggo tongkat nganu laut. Lah bukankah Allah bisa direct langsung kun fayakun? Rebet kudu ngegetrokan tongkat segala. Kenapa itu ya? Apakah biar kalau dibuat sinetron dramatis? Nah ini faedahnya mengajarkan kita. Aja ngatakan Allah kekudaan ikhtiar. Ya. Jadi hanya dalam kasus Maryam pengen apel jatuh apel, lah kita memakai ikhtiar. Ya. Pengen uang, ya kerja. Maka kata Allah, getrokakan itu si tongkat ke laut. Innahum jundun mughraqun. Endah itu pasukan kami tenggelamkan. Pasukan Firaunnya ada enggak? Biasanya kan Firaun wa malaihi kan. Ini menarik. Ya Allah, memang hebat ya. Tetap mati Firaunnya, tapi tidak dikanyutkan, tidak ditenggelamkan. Dengan qadar Allah diselamatkan. Apa yang diselamatkan? Jasadnya. Jasadnya diselamatkan. Belakangan diketemukan jasadnya itu, dan menjadi pelajaran bahwa hal-hal gaib yang diuraikan Al-Quran ada pembuktian. Ya, ada pembuktian itu nggak bisa diingkari. Al-Quran lebih detail, padahal ini gaib. Gaib bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad pada saat itu, bagi orang Quraisy pada saat itu. Kan taraku min jannatin wa uyun. Maka apes itu Firaun. Akibat kesombongannya lalu ditenggelamkan oleh Allah. Mengakhiri riwayat kesombongannya, maka semua hal ditinggalkan, tergeletak di tanah Mesir. Apa saja? Min jannatin, banyak taman, wa uyun, dan juga perhiasan-perhiasan. Wa zuru'in wa maqamin karim. Karim, ingat karim. Wa zuru'in, dan apa zurung itu? Perkebunan, ya. Tapi wa maqamin karim. Masih ingat tadi Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah, dia adalah Rasulun Karim. Karena Fir'aun yang aristokrat itu pemuja jabatan, maka wa maqamin karim, berbagai jabatan eselonering yang mereka bangga-banggakan dibiarkan tertinggal, nggak dibawa mati. Wa na'matin kan fiha faqiyah, berbagai kenikmatan juga yang sebelumnya mereka nikmati berupa buah-buahan,
ditinggalkan kagale ya mekonon lah in apa itu wa aurasnahu ana qauman akharin, maka semua hal yang ditinggalkan itu diwariskan kepada penggantinya. Ada dua versi ya, siapa yang mewarisi ini kan barang tak bertuan kan, kosong kekuasaan. Ada dua teori. Teori pertama, tidak semuanya ditenggelamkan. Setidaknya yang pasti kata Ibnu Katsir ya, ibu-ibu, anak-anak. Tapi teori yang lain, bukan hanya ibu-ibu dan anak-anak, mau bakal sampai tentara berangkat. Pasti kan ada polis yang menjaga ketertiban masyarakat di situ. Itulah yang pewaris. Itu teori satu. Teori kedua, akhirnya setelah berhasil menyeberang, Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa itu nggak kuat tinggal di tanah seberang, gurun pasir, tidak ada pohonan, tidak ada sumber air, tidak ada tempat untuk tinggal. Maka mereka dengan izin Allah bisa menyeberangi laut itu kembali ke tanah Mesir, dan mereka menguasai Egypt. Itu teori kedua. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setiap kali kesombongan melawan Allah nggak perlu dicoba lagi, sudah ada buktinya, pasti dikalahkan oleh Allah dengan cara seketika. Kesombongan timbul karena lebarnya syakun. Kesombongan juga timbul karena dibiarkannya syakun membina diri, memproduksi diri. Harus diingat, syakun itu bisa memperbanyak diri. Syakun. Nah, modal kapital dasar kita apa? Fitrah itu apa? Iman digrogoti terus, digrogoti. Ada pertarungan antara syakun dengan iman setiap harinya. Yang tampak permukaan, setiap syakun lebar, maka kesombongan juga mencorong. Nah, akan kita teruskan pada pertemuan mendatang. Khawatir hujan. Aku luka oleh anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.